Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa dimudahkan urusannya, dan tercapai cita-cita untuk menjadi ASN. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan share yaitu kisi-kisi lengkap materi tes inteligensi umum sesuai dengan Permen Pan RB teman-teman, yaitu nomor 23 tahun 2019. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mempersiapkan seleksi CPNS yang waktu dekat ini adalah CPNS tahun 2021. Nah, terus ini ada pertanyaan nih, mengapa CPNS ada TIU teman-teman? Kok ada tes inteligensi umum? Lah, sebenarnya itu sebagai pengetahuan aja teman-teman ya. Jadi tes inteligensi umum digunakan untuk mengukur kemampuan peserta tes CPNS dalam hal yang berkaitan dengan penalaran verbal, kuantitatif, logika, dan analisis. Nah, kemampuan ini berguna dalam menghadapi dunia pelayanan publik teman-teman, di berbagai instansi, lembaga nasional maupun pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Dalam hal ini memecahkan masalah dan pengambilan suatu putusan atau kebijakan yang merupakan hasil dari pertimbangan akal dan penalaran. Makanya untuk masuk menjadi CPNS atau menjadi seorang PNS, makanya ada tes ini. Karena nanti banyak kebijakan atau keputusan yang harus perlu, yaitu kemampuan akal dan penalaran. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti apa kisi-kisinya materinya? Ini dia. Jadi kisi-kisi materi TIU sesuai Permen Pan RB ya teman-teman, nomor 23 tahun 2019. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Ya, ini kemampuan verbal ini meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nanti contoh soalnya biasanya ada sinonim atau antonim, atau misalkan jenis angkutan darat atau jenis angkutan laut, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah silogisme. Nah, ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Biasanya nanti ada pernyataan 1, pernyataan 2, terus kesimpulannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi kalau yang verbal itu ada 3 ini ya, 3 bagian. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kemampuan numerik. Nah, kalau numerik ini meliputi apa saja? Yang pertama yaitu berhitung. Numerik itu kan angka teman-teman. Jadi meliputi yang pertama berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Yang ketiga perbandingan kuantitatif, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Oke, ini selanjutnya yaitu yang keempat yaitu soal cerita teman-teman. Jadi yang nomor ada soal cerita juga, yaitu dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu seseorang itu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Oke, next yang ketiga yaitu bagian dari TIU adalah ada kemampuan figural teman-teman. Figural itu gambar ya, yang meliputi 1 analogi. Nah, ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua adalah ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Ini yang ketiga adalah bentuk serial, dengan tujuan untuk mengukur ya kemampuan individu dengan melihat pola hubungan dengan gambar. Nah, itu
kisi-kisinya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bicara kisi-kisi materi TU tidak ini ya, tidak banyak ya. Hanya dibagi 3 ya. Dari verbal, numerik, sama figural. Nah, untuk mengasah kemampuan tentunya teman-teman harus banyak latihan soal ya. Nah, silakan target latihan soal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehari berapa soal. Ini kalau sini sekedar sharing saja ya. Saya waktu itu saya targetkan sehari itu 10 soal. Jadi TWK 4, TU 3, TKP 3 seperti itu. Karena saya yakin di antara teman-teman ada yang fresh graduate, ada yang sudah bekerja. Jadi dengan kesibukan bekerja, tentu waktu sangat berharga sekali. Kadang pulang kerja sudah capek. Jadi kita pintar-pintar mengatur waktu untuk berlatih soal. Waktu itu saya targetkan sehari itu 10 soal teman-teman. Jadi misalkan sehari minimal itu ya, minimal itu 10 soal. Jadi dalam sebulan paling tidak kita sudah 300 soal. Kita sudah hadapi gitu, kita untuk berlatih. Jadi misalkan nanti ada bukaan CPNS bulan Maret, jadi semakin lama kita semakin terasah kemampuan kita untuk menghadapi soal baik itu TWK, TU, dan TKP-nya seperti itu. Jadi misalkan ditarget sehari 10 ini sesuai kemampuan masing-masing teman-teman ya. Jadi mungkin bisa komposisinya bisa TKP-nya yang 4 atau TU-nya yang 4. Monggo silakan teman-teman atur sendiri sesuai kemampuan dari teman-teman. Yang penting harus latihan soal untuk mengasah kemampuan teman-teman. Nah, untuk yang saya ditargetkan nih teman-teman biasanya udah rencana nih sehari 10 soal nih misalkan seperti itu. Tapi kok kadang tidak terlaksana gitu loh. Seperti apa? Nah, ini agar rencana apa yang kita rencanakan menjadi nyata. Nah, silakan nih lihat video saya ya. Pada ini playlist motivasi ya teman-teman. Judulnya itu RAS, yaitu Reticular Activating System. Nah, gimana mengaktifkan RAS ini supaya apa yang kita rencanakan itu terlaksana atau menjadi nyata. Nanti silakan buka ini ya playlist di video saya di channel saya ini. Nanti silakan cari judul yang RAS, Reticular Activating System, seperti itu. Sekian dulu ya teman-teman. Untuk next video nih ya, insya Allah akan saya share lagi yaitu kisi-kisi materi TWK. Nah, baru nanti setelah kisi-kisi sudah saya sampaikan semua, karena kemarin kan TKP sudah, ini TU. Nah, yang ketiga nanti TWK. Nah, setelah selesai akan fokus ke latihan soal baik itu TWK, TU, dan TKP untuk membantu teman-teman yaitu menghadapi seleksi CPNS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.